Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zen Syarani, NPM 2152011087. Saya ingin menyelesaikan tugas resum selama 4 hari pada tanggal 18 sampai 21 Agustus 2021. Materi hari pertama, tema Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kenormalan Baru. Disampaikan oleh Profesor Dr. Karomani MSI sebagai Rektor Universitas Lampung. Poin-poin yang disampaikan kepada beliau antara lain adalah 1. Revolusi mental. 2. Perkembangan revolusi. 3. Tantangan global. 4. Tantangan nasional. 5. Skill yang dibutuhkan. Bela negara yang disampaikan oleh Brigjen TNI Jubei Levianto sebagai Direktur Bela Negara. Poin-poin yang disampaikan beliau adalah 3 hal yang paling dasar yang perlu diketahui dalam membela negara adalah 1. Apa yang harus dibela? Yang harus dibela adalah kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa. 2. Mengapa harus dibela? Beliau mengingatkan bahwa negara banyaknya makhluk hidup yang berkembang dan mati, demikian pula dengan negara sebelum merdeka, lalu mengisi kemerdekaan, dan tentunya dalam mengisi kemerdekaan banyak sekali ancaman-ancaman yang akan dihadapi. 3. Siapa yang membela? Kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk membela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan pribadi, serta tunjukkan warga negara baik secara perseorangan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila UUD 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa negara dan ancaman. Bela negara bukan wajib militer, tetapi bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Etika bersosial media. Sebelum membagikan informasi, pastikan tidak ada data pribadi agar tidak disalahgunakan. Membagikan karya orang lain harus diberi kredit atau mention guna mengapresiasi karya orang tersebut. Perhatikan gaya biasa, membuat ajuan sosial media dengan kejelasan. Materi hari kedua. Perguruan tinggi yang mampu menghadapi tantangan global dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah-masalah global dan kehidupan sehari-hari dalam kesejahteraan umat manusia. Apa saja tujuan umum pendidikan tinggi? 1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota yang berkemampuan mengembangkan atau menciptakan ilmu, pengetahuan, teknologi. 2. Menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, teknologi, kesenian untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 4. Etika yang harus dilakukan namun sering dilanggar. 1. Wajib melaksanakan kewajiban baru mendapatkan hak. 2. Mahasiswa wajib menuntut ilmu, menguasai ilmu, dan mematuhi peraturan. 3. Mahasiswa menjalankan peran penting sebagai pencetus revolusi. 4. Tidak memanfaatkan kelonggaran yang diberikan. Materi hari ketiga adalah Fakultas Hukum Unila tangguh dan tumbuh di era Revolusi Industri 4.0 dan era kenormalan baru. Fakultas Hukum Unila dalam menghadapi Revolusi 4.0. Misi pertama Fakultas Hukum Unila adalah menciptakan lulusan sarjana hukum yang dapat bersaing di manapun maupun di luar negeri. Beberapa upaya untuk mencapai misi tersebut yang berkaitan langsung dengan penerapan RI 4.0 adalah 1. Mengimplementasikan research-based teaching dan student-central learning. 2. Memfasilitasi perkuliahan kampus merdeka yang bekerjasama dengan stakeholder serta bantuan penyusunan modul perkuliahan. 3. Mengoptimalkan perkuliahan dalam jaringan virtual class. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme adalah kata lain dari plagiat. Plagiat adalah memperoleh atau mencoba kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Hard skill dan soft skill. Hard skill bisa kita peroleh dari edukasi formal seperti perkuliahan serta deretan program lain seperti pelatihan, seminar, magang, kelas tingkat
kelas online, dan juga training di perusahaan. Soft skill adalah kepribadian, atribut personal, serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses. Dalam sebuah pekerjaan, baiknya soft skill yang kamu miliki menunjukkan bagaimana kamu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarmu. Ingin sukses di dunia kerja, kuasai 8 soft skill ini. 1. Keterampilan komunikasi. 2. Kepemimpinan. 3. Kemampuan bekerja dalam tim. 4. Kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 5. Teknik berpikir kreatif dan inovatif. 6. Sikap mental positif. 7. Keterampilan mengelola waktu. 8. Kemampuan negosiasi. Lembaga kemahasiswaan di Fakultas Hukum Unila. 1. BEM, 2. DPM, 3. Hima Perdata, 4. Hima Pidana, 5. Himahan, 6. Hima HTN, 7. Hima HI, 8. Mahusa, 9. Mahkamah. Materi hari keempat tentang bagian umum dan bagian keuangan. Bagian umum. 1. Mengelola sarana dan prasarana. 2. Penataan sarana dan prasarana. 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Bagian keuangan. 1. Banding UKT dan keringanan UKT mahasiswa. 2. Menyusun rencana umum pengadaan barang dan jasa. 3. Pengadaan barang dan jasa. Sarana dan prasarana. Fakultas Hukum memiliki 7 gedung, diantaranya adalah Gedung A yang memiliki 2 lantai, Gedung B yang memiliki 1 lantai, Gedung C atau dekanat yang memiliki 2 lantai, Gedung D yang memiliki 2 lantai, Gedung E yang memiliki 4 lantai, Gedung F yang memiliki 2 lantai, Gedung 7, Gedung IK Alumni yang memiliki 3 lantai. Fakultas Hukum memiliki fasilitas, di antara lainnya adalah 1. Musola, 2. Wifi, 3. CCTV, 4. Student Lounge, 5. Taman dan gazebo. Perkenalan bagian. 1. Hukum pidana, 2. Hukum perdata, 3. Hukum administrasi negara, 4. Hukum tata negara, 5. Hukum internasional. 1. Hukum pidana oleh Bapak Tri Antrisma, Sekretaris Bapak Dr. Ahmad Irsal Wardiansyah. 2. Hukum keperdataan oleh Bapak Dr. Sunaryo SH MH dan Ibu Dewi Septiana SH MH. 3. Hukum administrasi negara oleh Ibu Mardia Eka Putri SH MH. 4. Hukum tata negara oleh Bapak Dr. Yusdianto SH MH. 5. Hukum internasional oleh Ibu Desi Cura Aini SH MH. Perkenalan lembaga-lembaga kemahasiswaan. BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, lembaga eksekutif yang berada di lingkup Fakultas Hukum yang strukturalnya terdiri dari barisan intelektual muda, staf Badan Eksekutif Mahasiswa, dan presidium. BEM bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa dan menangani beberapa unit kegiatan mahasiswa Fakultas Hukum dan Hima jurusan. Sebutkan Ketua DPM, yaitu Kanda Muhammad Sultan. DPM menangani dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum, menyaring aspirasi mahasiswa, dan menjalankan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa Fakultas Hukum. Fungsi. 1. Legislasi, 2. Anggaran, 3. Pengawasan. Komisi. 1. Membahas perundang-undangan. 2. Advokasi dan keuangan. 3. Kelembagaan dan pengawasan. Unit kegiatan mahasiswa. 1. Persekusi. 2. PSBH. Saya ucapkan terima kasih tentang video resume PKKMB saya secara singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.